kamu tidak bisa jadi anggota dewan. Negara ini adalah politik. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden lewat partai politik. Setiap pemimpin pasti membawa visi politik. Anda harus belajar lagi. Anda harus belajar minum obat lagi. Saudara harus bertanggung jawab forum ini. Terima kasih. Kalau bingung nggak mau cium mana Pak? Coba, jawab. Tolong diulangi Pak, diulangi Pak, diulangi. Saya meminta maaf. Halo, apa kabar? Bung Rocky itu kemarin ternyata pernyataan Desmond yang menyentil PDIP karena mendorong pemerintah untuk minta maaf Pak kepada Bung Karno dan keluarganya itu berbutuh panjang ya. Ketika dia melakukan kunjungan ke Jawa Tengah itu ke Purworejo kebetulan karena Komisi 3 meninjau Wadas bagaimana kelanjutannya. Ternyata kemudian dia didemo, digeruduk lah kalau dalam bahasa sananya oleh kader-kader PDIP, oleh DPC PDIP Purworejo, dan kemudian Desmond minta maaf dan dia menjelaskan bahwa itu wartawannya kelihatannya salah mengutip konteks pernyataannya karena menurut dia itu bercanda gitu, tapi pesannya sampai berbeda. Nah, tapi menurut saya ini yang jadi menarik agak apa ya, kita berbeda pendapat dan kemudian ada tekanan-tekanan secara fisik yang menurut saya ini kurang sehat lah bagi perkembangan demokrasi kita gitu. Ya itu yang nggak boleh tuh. Orang menganggap kalau kita tanya Bung Karno seorang demokrat apa seorang otoriter, seorang tiran tuh. Nah, orang mendua di situ. Saya bilang dia adalah tiran. Ya karena saya tahu terakhir Pak Karno mau jadi presiden seumur hidup, maka itu artinya tiran tuh. Dia adalah seorang demokrat. Karena di awal kemerdekaan dia mengajarkan publik tentang demokrasi dan itu yang dia pakai untuk melawan kolonialisme tuh. Pidato bagus di 30 Desember di sidang LAN di Bandung itu menunjukkan kemampuan Bung Karno untuk membangkitkan ide demokrasi, bahkan ide penentuan nasib sendiri sebelum Indonesia menggugat ya. Indonesia menggugat itu kan yang keren itu. Jadi tinggal kita pilih di dalam fase mana Bung Karno itu kita elulukan sebagai intelektual, sebagai penanding dunia, di era mana beliau akhirnya tergoda untuk memperpanjang kekuasaan. Kan itu dua hal yang menjadi bahan riset sejarah tuh. Jadi PDIP nggak boleh ngamuk karena soal itu adalah soal ilmu pengetahuan. Jadi itu intinya tuh. Ya kalau begini nanti saya dilaporin lagi, misalnya saya pro Desmond apa segala macam. Ya enggak, itu bukan itu soalnya. Saya kemarin ada di Bengkulu dan saya bahkan bikin video pendek di situ untuk meminta pemerintah tingkatkan bandara Bengkulu itu jadi bandara internasional. Karena Soekarno nama internasional. Sekarang nama bandara itu Fatmawati Soekarno itu. Jadi sebetulnya Ibu Fat itu yang mengasuh ruang privat Bung Karno sehingga Bung Karno bisa tampil maksimal ke ruang publik. Nah, itu yang saya mau terangkan tuh. Jadi berhaklah Bengkulu ini, rakyat Bengkulu untuk meminta agar bandara internasional, bandara Bengkulu sekarang itu dinaikkan statusnya jadi bandara internasional supaya orang publik internasional tiba ke situ dan lihat, oh itu bandaranya namanya Fatmawati Soekarno dan itu statusnya internasional. Orang akan riset di situ. Di situ ada benteng Inggris kan, kita tahu bahwa Bengkulu ditukar tambah dengan Singapura. Mungkin kalau nggak ditukar tambah oleh Belanda udah jadi Singapura beneran Bengkulu kan. Jadi itu cara saya membantu menaikkan isu ini supaya jadi isu yang betul-betul bermutu. Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi kita bisa ambil bagian yang bagus dari Bung Karno itu kita majukan. Kemampuan Bung Karno berdiplomasnya itu yang mesti ada pada Ibu Megawati dan Mbak Puan. Kalau cuma sekedar mengunjungi kemarin berkunjung, iya itu apa namanya itu lokasi ya. Di Seoul itu orang anggap ya itu kan separuh turisme sebetulnya tuh. Jadi sebetulnya kita mau PDIP itu tumbuh di dalam pikiran Soekarnoisme awal itu sebetulnya tuh. Kalau Soekarno akhir ya udah dia udah tragis saja karena salah memprediksi politik lalu
terjebak di dalam peristiwa G30S. Tapi itu biarkan itu dianalisis oleh sejarawan, bukan PDIP yang bereaksi, mestinya sejarawan yang bereaksi. Ya, dan kasus ini kan sebenarnya mencuat itu karena ya, tiba-tiba saja Pak Jokowi entah nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba menyampaikan soal Pak Bung Karno, ya soal pencabutan TAP MPRS. Kan itu peristiwa yang lama dan itu bukan hal yang baru. Kan kemudian muncul pernyataan dari PDIP untuk pemerintah meminta maaf kepada Bung Karno dan keluarganya. Padahal sebenarnya saya kira persoalan Bung Karno, sekali lagi kita tekankan di sini, posisinya di bangsa ini clear, jelas, dan tidak ada pernah digugat-gugat, dan Bung Karno itu ditempatkan secara terhormat sebagai pahlawan dari bangsa ini kan. Itu tukar tambahnya begitu jadinya kan. Orang lihat ya Pak Jokowi juga ngapain mengangkat kembali isu itu kan. Jadi PDIP justru dapat bola dari Jokowi itu, lalu publik marah pada Desmond, padahal Desmond ya bereaksi sebagai seorang anggota DPR yang paham bahwa kalau negara minta maaf itu artinya seluruh sejarah ditulis ulang gitu. Ya. Tapi kalau pemerintah minta maaf ya juga udah, Pak Harto bahkan udah memberitahu bahwa Bung Karno itulah pahlawan. Ya. Pak SBY juga begitu, di era Ibu Mega ya TAP-nya dibatalkan. Jadi sebetulnya udah selesai. Semua pemerintah menganggap bahwa tidak ada kesalahan Pak Jokowi, tapi negara nggak boleh begitu. Negara harus meresmikan catatan sejarah bahwa Bung Karno pernah terlibat dalam satu peristiwa politik yang membuat dia dianggap bertanggung jawab, kan itu kan. Kan kalau misalnya negara memaafkan, itu aja pertanggungjawaban Bung Karno yang ditolak, apa namanya tuh, Nawa apa juga itu, pidato Bung Karno. Nawasara itu juga mesti diterima. Itu berarti MPR mesti bersidang ulang untuk membaca kembali laporan pertanggungjawaban Presiden Bung Karno tahun 67 apa tahun 70 itu kan. Jadi ini jadi panjang urusannya tuh. Jadi sekali lagi Pak Karno itu ada di hati setiap rakyat Indonesia tuh. Bukan hanya di hati PDIP, bahkan rakyat kecil itu paham bahwa ide Marxisme itu adalah ide bagus dari Bung Karno, dan itu berbeda dengan ide Marxisme. Dalam Marxisme nggak ada property right gitu, karena prinsip Karl Marx adalah from each according to his ability to each according to his needs itu. Belum ada her pada waktu itu karena Marx nggak ngerti feminisme. Nah, Bung Karno mengajukan tesis yang justru berbeda, karena Bung Karno menganggap bahwa di Indonesia tetap ada pemilikan pribadi walaupun tinggal setengah hektar atau seperti hektar. Itu yang namanya Marxisme itu. Dan Marxisme justru relevan sekarang karena Pak Jokowi membagi-bagikan sertifikat, bukan membagi-bagikan tanah sebetulnya tuh. Yang dimaksud Bung Karno adalah keadilan para petani itu untuk memperoleh tanah yang diberikan oleh alam dan nggak boleh dikuasai oleh segelintir orang aja. Kalau sekarang petani yang disebut petani di Jawa itu, di mana-mana itu petani Jakarta yang memiliki tanah di daerah non Jakarta, itu mestinya yang dikaji oleh PDIP, bukan marah-marah itu. Ya, ini saya ingin memberikan semacam testimoni pribadi, tapi saya kira mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana para rakyat kita itu memandang Bung Karno. Saya teringat ketika itu saya masih sangat kecil, Pak. Kalau nggak salah tahun 70 ya, Bung Karno itu wafat ya. Dan itu kami mendengarnya satu keluarga itu melalui radio, ya. Dan ibu saya dan ayah saya itu berbeda politik dengan Bung Karno, karena kami dari keluarga Nahdien gitu, dan mereka berdua menangis pada saat itu ketika Bung Karno wafat itu. Jadi kita menggambarkan betapa lintas politik orang itu mencintai Bung Karno seperti itu. Iya, dan kan akhirnya kita mesti paham Bung Karno itu dia dijepit oleh dua kekuatan besar timur barat pada waktu itu, dan Bung Karno sangat bikin hitungan. Nah, kesalahan itu ya terpaksa dia mesti tanggung. Karena dia yang sedang menuntun bangsa ini lalu tergelincir ke dalam kekerasan 1965 itu biasa sekali itu. Tetapi seseorang setelah meninggalkan gelanggang politik, orang mengenang Bung Karno kok dia diasingkan ya, padahal sebetulnya ya udahlah Bung Karno ada kesalahan, tapi kenapa mesti diasingkan sampai akhirnya meninggal di rumah tahanan sebetulnya atau di Wisma Yaso, Pak. Yes. Jadi sebetulnya publik Indonesia itu sangat peka dengan keadilan. Pak Harto juga dimaafkan sebetulnya karena etika Pak Harto di hari-hari terakhir bagus sekali itu. Saya mengundurkan diri supaya tidak terjadi pertumpahan darah tuh, dan gitu dia orang ingat bagian akhirnya tuh. Nah, kalau sekarang itu mau dikorek-korek lagi itu, ya biarkan itu mengendap sebagai kontroversi, biarkan itu mengendap dalam
posisi-posisi orang tidak mendukung Bung Karno, tapi orang mencintai dia, kan bagus betul kan? Ya. Bahkan orang yang anti Bung Karno, Buya Hamka itu datang ikut mengantarkan jenazah Karno, bahkan ketika sakit. Jadi sebetulnya bagian humanis ini yang mestinya dimanfaatkan oleh PDIP untuk mengatakan Bung Karno adalah seorang humanis. Dan bukan Bung Karno yang membuktikan, rakyat Indonesia yang menerima determinasi itu bahwa Bung Karno seorang humanis. Semua rakyat, nggak ada rakyat Indonesia yang tidak mencintai Bung Karno. Ada yang menganggap tapi secara umum bahkan 110% bahkan kita kasih tambahan 10% itu margin of error-nya bahwa orang mencintai Bung Karno. Jadi jangan jadikan Bung Karno itu aset keluarga Megawati, dia aset bangsa. Nah, kalau dia jadi aset sekedar jadi aset PDIP, dia justru jadi liability. Bukan lagi surplus. Soekarnoisme itu justru defisit karena seolah-olah Bung Karno itu hanya milik PDIP, sehingga orang yang mengevaluasi Bung Karno itu akan dimusuhi kan. Kacau itu. Ya, oke. Tapi gini ya, tadi kan kita singgung bahwa ini kenapa tiba-tiba Pak Jokowi yang menyatakan itu, kelihatannya ini semua backgroundnya ini ada kepentingan politik yang pragmatis lah sekarang gitu ya. Dan juga ini kita mendengar ini Gerindra juga langsung bereaksi gitu dan menyatakan akan dibahas soal Desmond ini. Saya kira ini kemudian ya rupanya ini lebih kental kepentingan politik kontemporer ketimbang kemudian kita ingin menempatkan Bung Karno pada posisi yang sebenarnya, pada makom yang sebenarnya gitu. Itu artinya jadi urusan DPP kan. Jadi nanti dianggap Desmond ini faksi yang aneh di Gerindra, maka mesti dapat hukuman itu. Ada faksi yang mungkin merasa lebih dekat dengan Prabowo ketimbang Desmond tuh, atau Dasko menganggap bahwa ini bagian yang membahayakan partai. Nggak ada soal di situ tuh. Tetapi jangan Desmond itu kemudian dihukum hanya karena mengucapkan itu. Desmond punya hak sebagai anggota DPR, independen dia, enggak. Sebagai anggota DPR, Desmond tidak terikat pada cara partai memandang Bung Karno. Kan Bung Karno kan harus dipandang dari visi sejarah, bukan dari kepentingan partai, apalagi kepentingan capres mencapres kan. Jadi itu intinya. Jadi saya anggap Desmond benar di situ, dan mereka yang ingin melukai Desmond secara politik itu juga nggak jujur tuh. Jadi biarkan sejarawan yang nilai Desmond benar apa enggak, bukan DPP partai. Kalau DPP partai itu tentu sinyalnya supaya nggak mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ya memang mungkin juga nggak ada terganggu di situ. Hasto aja yang atau PDIP aja yang baper itu. Jadi sebetulnya justru ini kesempatan. Kalau usulan saya, nanti tanggal 30 Desember orang akan ingat pidato Indonesia Menggugat di depan Pengadilan Tinggi Belanda di Bandung, dan namanya sekarang Museum Indonesia Menggugat. Coba Ibu Mega, Ibu Puan atau Hasto atau siapapun yang di PDIP lakukan upacara yang sama dengan misi yang sama, yaitu tema Indonesia Menggugat diajukan pada Belanda. Nah, sekarang Indonesia Menggugat diajukan pada Cina misalnya, itu kan bagus betul kan? Jadi pelajaran Bung Karno itu di dalam pembelaan itu menunjukkan beliau hafal luar kepala data tentang eksploitasi dunia pada waktu itu. Ini tahun 30 loh. Dengan statistik yang tersedia, beliau bikin dalil bahwa dunia ini terbelah karena eksploitasi kapitalisme itu. Nah, sekarang siapa yang jadi kapitalisme? Oligarki. Nah, PDIP mesti lakukan refleksi itu supaya orang paham bahwa Bung Karno itu dari awal anti oligarki. Gitu, kira-kira. Lalu nanti PDIP kasih sinyal, kalau begitu petugas partai kita sekarang pro apa anti oligarki, kan begitu cara bermutu. Dan kemudian itu libatkan semua komponen anak bangsa, bukan kemudian dimonopoli oleh PDIP sendiri kan? Iya, undang beberapa tokoh oposisi, jadi bikin lomba pidato mengenang Bung Karno yang berpidato di Pengadilan Tinggi Belanda di Bandung itu. Begitu. Ini usulan saya untuk mempromosikan PDIP loh. Oke, nanti akan angle-nya nanti akan muncul headline Rocky Gerung setelah mendukung Luhut dan Gibran sekarang mendukung PDIP gitu ya. Iya, coba pidato seperti Jokowi itu Ibu Mega pasti undang balik Ganjar untuk masuk PDIP dan dijadikan capres. Oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. 0%. Ya, kita hanya bisa menyumbang ide itu, dan ide itu gratis lah, ambillah. 0% tidak gratis. Yes, thank you, Bung Rocky. Yes. Oke.